Shalom teman-teman, kalian baru megang duit, baru jadi orang kaya, mau punya mobil Mercy pertama kalian? Nah, ini mobil yang cocok buat kalian. Dia adalah sebuah Mercedes-Benz A200 sedan. Ini adalah sebuah mobil yang kalau menurut Om, pengganti yang namanya istilah kita dulu sebut baby Benz. Kenapa baby Benz? Karena mobilnya kecil dan dia Mercedes-Benz. Seperti apa mobilnya? Yuk kita bahas sekarang mulai dari depan. Oh ya, sebagai catatan, mobil ini tidak full standar. Basically-nya dia adalah A200 Progressive Line. Karena di Indonesia cuma masuk satu. Sayangnya nggak ada yang AMG. Nah, kita rombak jadi bentuknya bentuk AMG. Jadi ini A200 ala AMG ya. Lihat dulu dari grillnya ini. Ini grill depannya udah nggak standar A200. Jadi kalau kalian beli A200, grillnya nggak sekeren ini. Tapi ini juga bisa menjadi inspirasi modifikasi buat kalian yang punya A200 supaya mobilnya kelihatan lebih sangar. Grillnya gede banget. Ini istilah Mercy adalah grill Pan Americana. Pan Am. Nah, seperti ini grillnya. Terus kita lihat ke sini bumpernya. Ini bumper AMG. Yang paling khas dari bumper AMG adalah selain dia ada two-tone warna begini, ada canardnya. Canard tuh yang ini. Nih, kumis. Nah, canardnya itu selain yang ini, yang ono canard. Canard itu berfungsi untuk membelah angin pada saat mobil ini ngebut di atas 150 km per jam. Katanya begitu. Jadi ini ada fungsinya ya. Canardnya. Lampu depannya sipit. Khas Mercy kekinian. Udah full LED, udah pinter lampunya dan terang. Jadi lampunya top, sipit. Kap mesin, nah ini kap mesin ini simpel sekali, cuma ada tonjolan profil di bagian kiri kanan, tengahnya kosong. Kurang gagah sebenarnya, tapi ya sudahlah, adanya begitu, no problem. Terus kita lihat logo Mercedes-Benz, ada dua. Seperti biasa, takut nggak diakui, kalau cuma satu kan kecil, mungkin orang nggak kelihatan kalau di spion. Tapi kalau lu lihat yang ini nih, grillnya langsung dari jauh udah lihat Mercedes-Benz. Fun fact, Mercedes-Benz itu salah satu logo ini, 3-pointed star, adalah salah satu logo yang paling ikonik di dunia. Bukan hanya di otomotif, tetapi secara keseluruhan orang tahu 3-pointed star, bintang 3 adalah Mercedes-Benz. Bagian depan Om rasa sudah cukup, kekerenannya bisa kalian lihat sendiri. Sekarang kita ke samping untuk melihat secara detail bagian sampingnya. Sekarang kita lihat bagian sampingnya. Kita mulai dari fender. Fendernya sendiri sih sederhana, gembungannya nggak banyak, cuman ada tarikan garis dari sini sampai ke belakang tuh. Seperti bisa kalian lihat. Velg depan udah menggunakan ring 18, jadi ini bawaan mobilnya. Cukup keren, bintang 5 gini. Jadi ya boleh lah ya untuk sebuah Mercy standar. Velgnya udah cukup keren. Kita ke samping, kita lihat spion. Spionnya udah mulai model baruan nih. Udah era-era Mercy yang sekarang, nggak kayak dulu kan panah mulu sennya, kayaknya nggak bosan-bosan, nggak move on dia. Sekarang udah yang model baru. Atap sayangnya untuk model ini belum ada panoramik, jadi memang masih pelontos. Terus kita lihat ke samping sini, tarikan pintu sampai ke sana, keren banget itu, kokoh, kekar gitu, muscular. Terus di bawah sini pintu juga ada lagi, dia punya sculpture-nya, jadi nggak polos. Side skirt udah kita ganti dengan AMG, jadi kalau AMG ini ya lebih sporty ya, ada item-itemnya. Mobil tuh kalau putih ada kontras warna hitam jadi kesannya keren. Makanya Aing nggak begitu suka mobil warna hitam kalau mau dimain-mainin dia punya warnanya. Tapi kalau kalian suka standaran, hitam sih juga keren. Terus kita ke belakang sekarang. Set. Sebelum ke belakang kita lihat ini dulu. Dia punya kacanya. Nah jadi ini A-Class ini, fun fact, A-Class ini kan dibuat dalam beberapa varian. Dari A-Class hatchback. Terus dia juga turunannya jadi GLA yang kayak SUV crossover. Terus dia jadi CLA yang kayak coupe-coupean. Dan sekarang nih di era dia ada yang sedan. Oh ada satu lagi shooting brake. Jadi ada 5 varian shooting brake to wagon. Mercy kayaknya dengan platform A-Class, bahkan GLB pun juga platformnya sasisnya sama loh. Jadi ada 6 turunan. Mercy kayak nggak mau rugi. Dia punya sasis satu, bodinya kayak Tamiya nih. Sasisnya satu, bodinya diganti-ganti jadi banyak. Nah salah satunya ini. Maksudnya begini, di model ini adalah baru, kalau sini mungkin mirip-mirip ya, tapi di bagian sini, ini baru dia punya moldingnya untuk A200 sedan ini. Jadi udah lama kita nggak ngelihat model-model yang full sedan, nah ini kembali ke model full sedan. Jadi 3-box setup, 3-box itu adalah ada kap mesin, ada bagian tengah, dan ada bagasi. Jadi 3-box itu adalah definisi dari sedan yang sesungguhnya. Kadang-kadang kan sedan udah ada yang kayak shooting brake atau sedan yang kayak coupe jadi rancu. Tapi bentuk sedan yang sesungguhnya ya begini, 3-box car kayak gini. Nah,
Tarikan pintu seperti biasa standar, ada krum-kruman khas Mercy pecinta krum. Keyless juga udah, aslinya ini belum keyless stop and go gitu ya. Tapi kita udah modif menjadi sekarang udah full keyless. Itu bisa dimodif jadi don't worry. Terus tangki bensin biasa gede, nggak ada yang spesial. Rem belakang. Rem belakang juga udah gede. Oh ya, ini AMG covernya doang ya. Jadi keep in mind ini bukan AMG. Ini progressive line tapi kita modif menjadi ala AMG. Pelek belakang ya seperti kalian lihat kayak piau-piau, tau nggak? Piau-piau tuh kayak ninja, kalau ninja nih ngelempar shuriken. Nah ini kayak gini bentuknya, kayak shuriken. Suka atau nggak suka, IC bilang lumayan. Cuman baiknya mungkin kalau mau dimodif, peleknya gedein satu, mobil ceperin dikit, lebih cakep lagi. Tapi dan again, untuk sebuah mobil standar, ini sangat keren. Sekarang kita lihat ke belakang. Sekarang kita udah di bagian buritan daripada A200. Kita lihat satu-satu detail bagasinya. Nah ini ductile juga tambahan nih, ductile. Nah ductile ini penting. Karena kalau kalian lihat desain bagasi standarnya pelontos, jadinya botak. Kalau dikasih ductile gini jadi kelihatannya dia lebih gagah gitu ya. Terus ke sini ada logo AMG. Ini logo AMG-nya adalah pasangan tambahan. Jadi supaya dia ala-ala AMG. Logo Mercy tetap dipertahankan, nggak boleh dicopot, nih simbol status. Lampu, nah ini lampunya keren. Lampunya kalau malam nyalanya keren banget, terang dan ikonik. Aku suka tampilan belakang dari mobil ini. Tambahan lagi sudah dikasih bumper AMG. Jadi ini bumpernya. Ini bumper pengaruh nih. Bumper belakang kalau yang bukan AMG agak pelontos, kurang gagah dan kurang di jalan kurang sangar. Tapi begitu kita ganti dengan yang AMG, seperti kalian bisa lihat, profilnya banyak, knalpotnya juga luar biasa nih. Tuh, quad exhaust modelnya ya. Jadi ini benar-benar membuat dia gagah luar biasa. Tambah lagi ada diffuser ala Formula One di tengah-tengah nih. Ini juga fungsional nih, menambah downforce pada saat high speed. Jadi seperti kalian lihat, tampak mobil keseluruhan dari belakang seperti ini. Karena mobilnya warna putih, diberikan aksen-aksen hitam, jadi nyala banget. Dan benar-benar menambah kesan keren daripada mobil ini. Yuk sekarang kita buka bagasinya, ayo kasih lihat dalam bagasinya kayak apa. Kita lihat sekarang bagasinya ya. Buat buka bagasi tinggal ngantongin kunci sama diginiin. Bagasi masih manual, tidak ada power back door, tidak ada yang otomatis, tapi dia udah ada pegasnya jadi langsung nahan gitu. Tut. Keren, diselubungi ini jadi bentuknya rapih. Terus kita lihat bagian dalamnya. Bagasinya untuk sebuah sedan kecil cukup besar sampai ke dalam. Bludru-bludrunya pun untuk sebuah mobil Mercy dia mempertahankan standarnya di mana semua bludrunya ini halus sekali untuk disentuh. Oh ya, mobil ini juga tidak punya ban serep. Jadi kalau kita buka ke kolong ini, yang ada cuman tada, seperti itu. Ada tire repair kit dan teman-temannya. Ini nggak ada ban serepnya. Tuh, masih baru, belum pernah dibuka. Mantap. Jadi bagasi cukup gede. Oh ya, ini juga kursinya bisa, sandaran kursi yang tengah bisa dilipat. Jadi kalau mau ditambahkan space, misalkan mau bawa stick golf dan kurang misalkan gitu ya, atau bawa papan ski, bisa dipanjangin sampai ke depan, atau apapun yang panjang, bawa tiang listrik misalkan, itu bisa masukin sampai ke depan. Oke, sekarang kita lihat bagian interiornya. Nah, sekarang kita udah berada di dalam kabinnya A200 sedan. Yang paling kentara dari semua ini adalah display yang dua besar sekali depan kita, pengganti speedometer yang sekarang sudah menjadi layar. Jadi ini benar-benar memberikan kesan yang sangat futuristik. Jadi ini dimulai dari S-Class, lalu setelah S-Class dia mulai diturunkan ke E-Class, lalu ke C-Class, dan sekarang ada di A-Class sedan ini. Ini bisa diganti-ganti, di-customize. Mercy sangat bangga dengan dia punya sistem ini. Kalau di BMW dikenal dengan nama iDrive, kalau di sini dikenal dengan nama MBUX. Udah ada voice command juga, udah bisa diperintah-perintah pakai Hey Mercedes dan seterusnya. Nah, setelah itu kita lihat yang kentara adalah setirnya. Sebagai catatan, setir ini sudah kita modifikasi menggunakan setir AMG original. Jadi ini udah pakai AMG. Jadi dia sudah dimensinya sedikit lebih kecil. Terus juga bawahnya ini udah flat bottom. Jadi race inspired banget. Terus juga sudah kita tambahkan
modul adaptive cruise control di mobil ini. Jadi di sini udah ada tombolnya. Jadi mobil ini bisa ngerem sendiri, ngegas sendiri saat lancar maupun sampai berhenti. Dia bisa take over, jadi kaki kita pada saat nyetir tidak terlalu capek. Tinggal tangannya aja kita fokus ke jalan sama melihat ke depan. Lumayan banget kalau kita pakai keluar kota, perjalanan jauh itu sangat menghemat tenaga dan akhirnya pada saat nyampe di tujuan kita nggak terlalu capek kalau udah ada fitur itu. Terus kisi-kisi AC semua bentuknya keren seperti turbin jet. Ada 5 kisi-kisi AC di depan dan 2 di belakang. 2 yang di belakang lebih kecil. Ini semua sama ukurannya. Terus juga yang tidak kalah keren dari mobil ini yang paling menarik adalah ambient lightingnya yang luar biasa. Sudah kayak di lounge. Mercy itu kalau bikin ambient lighting emang paling keren. Semua mobil Mercy yang baru-baru ambient lightingnya bisa di customize sedemikian rupa. Tergantung dengan mood kita. Jadi apapun yang kita inginkan bisa kita wujudkan. Lagi happy mau yang terang-terang bisa. Lagi gloomy mau agak redup-redup juga bisa. Top banget Mercy. Oke. Posisi mengemudi juga ergonomis. Penyetelan jok sudah full elektrik untuk bagian depan kiri dan kanan dan lengkap juga dengan memory seat. Setirnya masih manual tapi sudah bisa tilt dan teleskopik. Manual maksudnya belum elektrik. Lalu juga interior semuanya all black dan hitam. Terus dia punya trim-trim karbon-karbon cukup oke. AC di sini sudah dual zone, udah ada auto juga. Terus pengaturan untuk MBUX bisa 3 cara, touchscreen, pencet-pencet, dari trackpad yang ini kayak MacBook, dan juga dari tombol yang di sini yang disetir sebelah kiri. Jadi di setir ini ada 2 trackpad, touchpad, yang sebelah kiri untuk ngatur monitor sebelah kiri, yang sebelah kanan untuk ngatur monitor sebelah kanan yaitu yang persis di depan kita. Jadi mesti terbiasa, lama-lama juga ngerti cara pencet-pencetnya. Udah di layout sedemikian rupa sehingga sangat intuitif. Lalu yang kurang dari mobil ini pastinya ada, tidak ada yang sempurna dari semua mobil. Material kabin yang bagian sini sama bagian atas dashboard agak sedikit kurang mewah. Tapi kalau udah ke bawah sini lumayan mewah. Di sini-sini juga semua yang tersentuh dengan kita punya kulit, itu Mercy sudah balut dengan bagian soft touch atau kulit sehingga membuat kesan mewahnya dapat. Kayak ini. Di bawahnya ada konsol box yang bisa buat naruh-naruh barang, ini juga sudah cukup halus. Nah konsol box yang ini, karena ini jarang tersentuh kulit, seperti bisa didengarkan agak sedikit kasar dan kurang mewah. Tapi dan again kembali mobil ini adalah entry level dari Mercedes-Benz. Kita tidak bisa mengkritik terlalu banyak. Mercy bales, kalau lo mau yang mewah ya beli S-Class bro. Jadi ya udahlah ya. Untuk sebuah Mercy entry level ini sudah cukup. All in all, berada di kabin ini sangat menyenangkan. Mewahnya dapat, terus juga dia punya sun visor segala macamnya, sudah warnanya hitam, jadi benar-benar sporty. Spion tengah udah model minimalis, sangat keren spionnya minimalis. Lampu-lampu tentunya juga sudah LED karena mobil baru. Dan secara garis besar semua sangat amat menyenangkan. Oh ya, untuk lampu-lampu depan juga udah auto ya. Wiper juga udah lengkap dengan fitur-fitur terkini. Jadi untuk semua dan segala sesuatunya mobil ini sangat user friendly. Sekarang kita lanjut yuk, lihat bagian belakangnya. Sekarang kita udah duduk di bagian belakang A200 sedan. Posisi mengemudi Ombo seperti ini. Saya punya tinggi 170 cm. Dengan posisi begini, dia punya niru masih cukup jauh. Headroom juga lega banget karena mobilnya sedan. Jadi cukup menyenangkan duduk di belakang sini. Joknya juga ini ada kayak celokannya. Jadi kita istilahnya terpegang dengan baik kalau duduk di sini. Terus door trim seperti di depan. Jadi semua kelebihan dan kekurangannya sama. Ini ada tarikan buat pegangan. Kalau supir kebut-kebutan kita kelepak palanya sambil kita pegangan di sini. Terus nih kisi-kisi AC seperti gini. Cukup berfungsi tapi memang tidak ada pengaturan sendiri. No problem. Terima nasib saja. Minta yang depan aturin. Di sini ada armrest. Armrestnya standar. Tidak ada yang istimewa. Dia punya cup holder 2. Jadi kita bisa beli Starbucks sambil jalan-jalan. Terus untuk duduk bertiga di belakang sebenarnya memadai karena ada headrestnya. Cuman kalau orangnya agak lebar-lebar badannya agak kecentet tuh mepet. Jadi baiknya kalau mau nyaman di belakang ini berdua aja. Terus kalau diperlukan atau di tengahnya anak kecil masih boleh lah bertiga di belakang. Overall duduk di belakang ini enak. Ke depan juga pandangannya bisa menikmati kabin yang mewah ini. Terus klaustrofobik juga enggak, dikasih kaca-kaca kecil sini jadi bisa masih kelihatan cukup terang. Cuman kembali sayangnya nggak ada panoramik karena mobil ini
agak gelap jadinya dalamnya karena udah interiornya hitam, mobilnya kecil, plus kagak ada panorama, nggak ada kaca yang bisa memberikan cahaya masuk. Mungkin itu hanya keluhan Ai doang ya, tapi memang kalau ada kaca sih pasti lebih bagus. Makanya lihat untuk syuting kali ini kacanya kita buka semua supaya kalian tidak kegelapan di dalam mobil ini. Kita bukain buat kalian. Yuk sekarang kita lihat bagian lainnya. Buat buka kap mesin, betotannya di kolong setir, tinggal dibetot kayak biasa. Habis kita betot, kita jalan ke depan dan kita rojok. Rojok bagiannya. Nah, langsung ketemu. Nah, kap mesinnya kayak gini. Enteng banget, udah ada pegasnya, jadi bisa one handed. Cus, gitu. Ini kok modelnya ada gini-gininya, ini mungkin udah dari sononya nih, kayak ada bulat-bulatannya nih. Untuk bisa meredam, mungkin meredam bunyi, ini ada hitungan akustiknya nih. Jadi bolong-bolong ini aja juga kurang ngerti. Kalau ada yang ngerti bisa tolong tulis di kolom komen. Kenapa diberikan bulat-bulatan seperti ini dan bukan dikasih peredam mesin yang seperti biasa. Oke, sekarang kita lihat mesinnya. Secara garis besar mesinnya ini kecil. Bahkan sangat kecil dibandingkan motor Harley-ku saja, gedean motor Harley-ku. Kapasitasnya cuma 1332 cc. 1300 cc 4 silinder turbo. Kecil banget. Tapi meskipun demikian tenaganya cukup besar. 163 horsepower dengan torsi 270 Nm. Menurut si Mercy, akselerasi 0 sampai 100 km per jam bisa tercapai dalam waktu 8,3 detik. Which is okay, nice. Seperti dilihat dari layoutnya, mobil ini berpenggerak roda depan, front wheel drive, dipadukan dengan transmisi yang cukup spektakuler yaitu 7G DCT. Jadi dual clutch, 7 speed. Jadi presisi perpindahan giginya. Konsumsi BBM-nya seperti apa? Impresi berkendaranya seperti apa? Yuk, sekarang seperti biasa, saya ajak kalian muter-muter virtual naik A200 sedan ini. Let's go! Sekarang kita muter-muter naik Baby Benz. Om Bos ini Baby Benz. Baby berarti kecil, Benz berarti Mercedes-Benz. Berarti Mercedes-Benz yang kecil kalau Baby Benz. Nah, itulah terjemahannya. Cocok sekali untuk merepresentasikan A200 sedan ini. Kenapa? Karena dia kecil, tidak besar. Dan juga dia cocok menjadi Mercy pertama kalian yang baru megang duit. Kita bahas apa kelebihan dari Mercy A200 ini. Yang pertama adalah mobilnya modern. Jadi mobil ini sudah mengusung teknologi modern dari Mercy, terutama yang keren banget interiornya. Udah MBUX pastinya dan juga design language-nya sudah mengikuti Mercy terbaru. Dan Mercy kalau bikin interior lighting, ambient lighting itu nggak pernah play-play. Alias dia bener-bener keren banget kalau bikin ambient light. Jadi ambient light game itu Mercy top notch, terbaik untuk main ambient light. Terus mobil ini juga it's a feel good car. Feel good ini membuat kita merasa senang mengemudikan karena mobilnya kompak, kecil, tenaganya cukup, BBM-nya irit, tidak terlalu mencolok di jalan, tidak terlalu arogan. Terus juga kabinnya juga very luxurious untuk kelasnya, juga spacious. And everything ini mobil bener-bener sebuah Mercy yang ideal untuk Mercy pertama kalian. Mesinnya sendiri 1332 cc, 4 silinder bensin turbocharged, tenaganya 163 horsepower dan torsinya 270 Nm. Untuk mobil ini dia bisa menghasilkan performa akselerasi 0 sampai cepet dalam waktu 8,3 detik. Dipadukan dengan penggerak roda depan, sayangnya bukan belakang, dan menggunakan kerennya 7G DCT, jadi 7 speed dual clutch transmission, which is very cekatan. Karakter mobil ini adalah di putaran bawah ke menengah sangat luar biasa, jadi sampai dengan 4000 rpm dari awal tuh bener-bener gesit dan nendang, lalu setelah 4000 rpm agak kopong. Jadi triknya adalah kita harus menjaga putaran mesin tetap di bawah 4000 rpm dengan menggunakan
manual mode atau pedal shift yang ada di sini. Kalau kalian bisa maintain itu, performanya bisa optimal. Konsumsi BBM-nya juga hemat. 1 liter bisa 12 kilo untuk penggunaan kombinasi ala Ombos, which is bagi Ayu udah happy banget bisa segitu. Terus dia punya kabin juga semua materialnya enak nih. Ergonomically-nya juga setir masih manual, penyetelannya teleskopiknya, tapi joknya kiri kanan udah full electric and full memory seat, jadi very nice. Lalu dia punya kelengkapan interior sih semua oke ya. Hanya sayangnya dia punya Om ini yang generasi awal belum ada panoramic sunroof, itu aja. Tapi itu nggak perlu lah ya. Ada plus ada minus, plusnya yang mungkin lebih keren, minusnya kalau misalkan seiring umur tadi ya, ini lagi apa namanya terjadi kerusakan. Nah itu yang kita nggak mau, bocor atau apa gitu nggak mau. Terus apalagi guys, bantingannya mobil ini menggunakan velg ring 18 dengan profil ban tidak terlalu tebal alias agak tipis, menjadikan bantingannya agak sedikit sporty. Dan Om yakin juga tuningan daripada suspensinya ini juga sporty, jadi memang tuningannya ini sporty, jadi memang ya gitu deh, sporty ala-alanya. Lalu feel daripada setirnya ringan, enteng, nggak berat. Terus juga berikan feedbacknya lumayan, tapi juga nggak sampai yang benar-benar akurat. Tapi oke lah, untuk mobil-mobil ini kan bukan mobil kebut-kebutan ya. Tapi dia light, very good untuk bermanuver di kota-kota metropolitan. Rem juga enak banget, feel-nya top. Dipirit tidak terlalu sensitif, tapi feel-nya tepat, top notch. Terus juga blind spot mobil ini nggak ada, posisi mengemudi enak banget, top abis. Terus dia punya kekurangan apa? NVH-nya gimana Om? Bunyi ban agak sedikit berisik pada saat kita melewati jalan-jalan dengan kontur yang kurang optimal. Entah mengapa tuh ya, kalau jalannya agak berbek-berbek gitu, kayaknya dia berbek tuh aspal kasar maksudnya ya, dia kayaknya jadi berisik. Tapi kalau jalannya bagus, halus gitu sih nggak ada masalah. Bunyi mesin nggak begitu kentara, angin-angin juga kedap bagus, kekedapannya baik untuk mobil ini. Hanya bunyi ban sedikit yang suka mengganggu. Tapi mungkin kalau bannya diganti merek lain kagak begitu kali. Ini kayaknya bukan bawaan mobil tapi bawaan ban kalau merasa. Terus akomodasi, enak. Duduk depan sini enak, duduk belakang enak, bagasi lumayan lega. Duduk berempat paling top, kalau diperlukan ya berlima. Dia ada headrest tengahnya tuh, jadi properly 5-seater. All in all, ini mobil sangat enak dan sangat nikmat dan sangat cocok dijadikan mobil Mercy pertama orang yang baru megang duit dan pengen punya Mercy dan harus sedan. Karena simbol status itu dari zaman kita kecil, setahu Om ya, koreksi ya kalau salah ya, simbol orang kaya itu jam Rolex, mobil Mercy. Nah, hari ini kita udah jadi orang kaya deh kalau hitungan begitu. Jamnya udah Rolex, mobil udah Mercy. Dan Mercy-nya pun sedan. Jadi kalau Mercy-nya bukan sedan, zaman dulu kan sedan ya. Dan sedan bagaimanapun nih sebenarnya memang sekarang zaman crossover, MPV, SUV, tapi kayaknya sedan tetap simbol status yang sesungguhnya ada di sebuah sedan. Basically ini mobil top banget, model segar, juga ini di jalan nggak begitu pasaran ya, jadi dia subtle tapi tetap orang lihat mobil abis itu karena jarang gitu. Tapi juga nggak yang screaming look at me gitu, nggak, mobilnya humble karena kecil juga dimensinya gitu ya. Sangat menyenangkan lah mobil ini, sangat menyenangkan. Laki-laki cocok naik mobil ini, wanita cocok naik mobil ini, anak ABG jadi mobil pertama dari bokapnya juga cocok. Mungkin jadi mobil istri cocok, mobil istri simpanan juga cocok, mobil ngantor cocok, buat siapa aja deh nih mobil pokoknya. Mungkin yang kurang cocok mau orang kalau terlalu gede kali badannya ya, karena mobilnya kecil, mungkin nggak proporsional kalau dia berdiri sebelah mobilnya. Tapi ya itu hanya menurut Ayah aja, sebenarnya sih mungkin nggak begitu ya. Di negara asalnya bule-bule kan gede-gede juga naik mobil ini kok. Oke. Thank you buat semua yang udah nonton. Makasih banget yang udah ngeklik video ini. Yang baru pertama kali mampir ke Ombos TV, selamat datang. Semoga kalian suka dengan Ombos TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Buat yang suka mampir dan selalu mendukung Ombos, terima kasih sudah selalu menjadi supporter setia dari Ombos TV. Buat kalian yang belum follow Instagram, jangan lupa di follow Instagram Ombos @ascenti supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Ombos.
understeer juga nggak ada nih. Kita lagi di es kecil nih, dari Kelapa Gading nih. Kita tekuk lagi, set. Tuh, mobil nggak understeer. Nope, no understeer at all pada kecepatan normal ya. Belum coba ke track, tapi biarpun ini front wheel drive, nggak ada masalah dengan understeer. Top. Oke. See you on the next video. Tuhan berkati selalu. Salam sehat, kaya raya, dan bahagia.